Di pertandingan terakhir di International Friendly Match, Guatemala berhasil menang atas timnas Indonesia U20 berkat gol sematawayang Jorge Solorzano pada menit ke-23, yang mana memanfaatkan kelengahan pemain tuan rumah. Di sisi lain, tim tamu juga dipaksa bertahan sekuat mungkin setelah bermain dengan 10 orang usai di menit ke-59. Timnas Indonesia U20 sendiri mendapatkan keuntungan setelah Guatemala harus bermain dengan 10 pemain, yakni usai Julio Gracia Ramirez mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah setelah mengangkat kaki terlalu tinggi. Setelah pertandingan, pelatih Guatemala Rafael Loredo Silva memuji habis-habisan timnas Indonesia U20 usai menang 1-0 dalam turnamen mini di Stadion SUGBK. Di mana menurut pelatih Guatemala U20, Indonesia adalah lawan terberat di turnamen mini dibandingkan dengan Fiji dan Selandia Baru. Pertandingan hari ini melawan Indonesia adalah salah satu yang terberat. Setelah kehilangan pemain, tensi permainan menjadi semakin tinggi, dan Indonesia jelas memiliki tim yang bagus, dan mereka telah menunjukkan kepada kami di lapangan, ujar pelatih Guatemala U20. Memang, berkaca dari hasil pertandingan, Garuda Nusantara layak disebut sebagai lawan terberat Guatemala U20. Pasalnya, Guatemala hanya bisa menang 1-0, sementara saat melawan Fiji dan Selandia Baru, Guatemala masing-masing menang 3-1. Sementara itu, meski mendapatkan hasil kurang memuaskan di turnamen mini internasional ini, Sintayong mengungkapkan banyak juga perkembangan yang diperlihatkan oleh anak asuhnya pada turnamen tersebut. Salah satunya yakni terkait permainan cepat yang diperlihatkan Muhammad Ferrari dan kolega. Seperti apa yang dilihat oleh para fans sepak bola Indonesia bahwa permainan cepat di dalam pertandingan ini sudah lebih baik. Saya juga lihat para pemain semakin percaya diri, tetapi mereka masih muda, masih kurang maksimal dan grogi. Saya juga sudah kasih motivasi ke mereka untuk lebih percaya diri lagi ke depannya, kata dia. Jelang Piala Asia U20 2023, 3 hal yang harus diperbaiki timnas Indonesia U20. Yang ketiga, kemampuan kiper. Urutan ketiga dalam daftar ini adalah kemampuan kiper dalam membaca arah dan menempatkan posisinya. Hal itu terlihat dari beberapa laga Garuda Nusantara di turnamen mini internasional 2023. Seperti contoh saat melawan Selandia Baru U20, Cahaya Supriyadi yang saat itu jadi kiper tak bisa membaca arah bola dengan baik saat gol pertama tim tamu tercipta. Kemudian saat kontra Guatemala U20, Dava Fasya yang jadi kiper juga tak bisa menempatkan posisinya dengan baik sehingga kebobolan via gol jarak jauh. Seharusnya kiper mampu membaca arah permainan lawan sebelum membuat keputusan untuk menghalau bola yang datang ke arah gawang. Dengan kata lain, penjaga gawang dituntut untuk aktif mengubah posisi sesuai dengan bola di atas lapangan. Posisi yang baik bakal menguntungkan penjaga gawang saat menghalau bola yang ditembakkan pemain lawan. Yang kedua, koordinasi di lini belakang. Kurangnya koordinasi di lini belakang timnas Indonesia U20 juga merupakan salah satu kelemahan terbesar Garuda Nusantara jelang Piala Asia U20 2023. Hal itu membuat beberapa gol bersarang ke gawang tim asuhan Sintayong itu. Seperti contoh saat melawan Selandia Baru U20, Muhammad Ferrari CS kurang berkoordinasi atau berkomunikasi dengan rekan timnya, termasuk sang kiper Cahaya Supriyadi. Alhasil mereka harus kebobolan 2 gol sekaligus di laga tersebut. Lalu yang pertama, finishing. Finishing alias penyelesaian akhir jadi permasalahan terbesar di skuad timnas Indonesia U20 saat ini. Sintayong pun harus berpikir keras untuk terus bisa mempertajam pasukannya jelang Piala Asia U20 2023. Yang timnas Indonesia U20 terlalu banyak membuang peluang dalam 3 pertandingan turnamen mini internasional 2023. Seperti contoh saat melawan Guatemala U20, menurut lapangan bola, timnas Indonesia U20 melepaskan 10 tembakan dengan 2 tembakan tepat sasaran. Sejumlah peluang pun sudah didapatkan oleh Hoki Caraka dan kawan-kawan, namun mereka tak mampu menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Meskipun tim besutan Sintayong itu unggul jauh dari sisi penguasaan bola dan juga akurasi umpan yang mencapai 83%. Penyebab 6 pemain yang berpotensi dicoret dari skuad Piala Asia U20 2023. Usai melakoni turnamen mini, timnas Indonesia U20 akan melakukan persiapan dan terbang ke Uzbekistan untuk melakoni Piala Asia U20. Dengan kondisi tersebut, tim berjuluk Garuda Nusantara ini harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam pemilihan pemain yang akan dibawa ke ajang tersebut. Berkaca pada pemusatan latihan dan turnamen mini yang telah dilakoni Sintayong selaku pelatih, tampaknya telah menemukan 23 pemain yang akan dibawanya. Lantas, siapa saja 6 pemain yang berpotensi dicoret? Mereka ialah Erlangga Setio, Brandon Shoneman, Barnabas Sobor, Rezi Al-Hudaifi, Raya Irfanza, dan Arkan Kakak.
Pemain-pemain ini berpotensi dicoret berdasarkan minimnya menit tampil yang mereka dapatkan di turnamen mini internasional 2023. Bahkan beberapa nama di antaranya sama sekali tidak bermain, yakni Erlangga Setio, Barnabas Sobor, Prezi Audevi, dan Raya Irfanza. Lalu bagaimana dengan Arkan Kakak dan Brandon Schoenemann? Arkan Kakak bermain 29 menit kontra Fiji, merumput 3 menit kontra Selandia Baru. Sementara di laga pamungkas Timnas Indonesia U20 kontra Guatemala, Arkan Kakak bahkan tidak duduk di bangku cadangan. Arkan Kakak kalah saing dengan nama-nama lain di lini depan Timnas Indonesia U20 seperti Hoki Caraka, Rabbani Tasnim, Ronaldo Kuateh, dan Hugo Samir. Sementara untuk Brandon Schoenemann sendiri catatannya sama persis dengan Arkan Kakak. Ia bermain 29 menit kontra Fiji, 3 menit versus Selandia Baru, dan tidak dimainkan kontra Guatemala. Brandon sendiri tak lebih bagus ketimbang Muhammad Ferrari, Marcel Yanuar, Kakak Rudianto, dan Sultan Zaki yang biasa beroperasi di jantung pertahanan. Karena itu menarik untuk menantikan keputusan apa yang diambil Sintayong. Harapannya Sintayong bisa membawa Timnas Indonesia U20 berprestasi di Piala Asia U20 2023.